Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian akan kita mulai. Bagi yang membawa HP bisa dimatikan atau disilentkan dulu supaya tidak mengganggu kebaktian di hari ini. Kita mulai dengan kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita masuk dalam doa teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Nomor 60, Suci, Suci, Suci. Nomor 60. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, Kaum yang berdosa tanampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada tertanding, rasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang maha suci, kami datang kepada Engkau untuk memuji, menyembah Engkau. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa.
yang sering mendukakan lubuk jantung Engkau lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Engkau melayakan kami menghampiri Engkau yang kudus. Engkau mengampuni kami melalui darah putra-Mu, Yesus Kristus, supaya kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menyerahkan kebaktian kami di malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin, menolong setiap kami yang melayani Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari yang saya kasih, silakan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya baca ayat 24, saudara-saudari 25, sampai 2 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Saya akan memulai. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang bersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hendaklah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak sama-sama." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya. Kiranya melalui firman-Nya kita makin boleh mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang kita kenal. Kita sambut dengan
Pujian 252. 252. Adakah Ia melindungi? Adakah Ia melindungiku sewaktu jantungku hancur, serangan iblis jalan berduri, adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti, Ia mengerti susahku. Letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu jantungku susah? Aku pun gentar penuh derita, adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti, Ia mengerti susahku. Letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu ada cobaan? Jantungku sedih, tiada yang ngerti, adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti, Ia mengerti susahku. Letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Mari kita bersama-sama melihat ayat hafalan hari ini di Warta kotak bagian tengah. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan sebanyak 3 kali, yang kita ambil dari Zakaria 3 ayat 8. Mari kita mulai 1, 2, 3. Zakaria 3 ayat 8. Dengarlah, hai iman besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan budakku, yaitu sang cabang. Sekali lagi, Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai iman besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan budakku, itu sang cabang. Yang terakhir, Zakaria pasal 3 ayat 8. Dengarkanlah hai iman besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan budakku, yaitu sang cabang. Kita mungkin belum bisa menghafalnya. Warta ini boleh kita bawa pulang untuk dihafalkan di sepanjang minggu ini. Kita akan melihat warta gereja. Sebelumnya kita melihat jadwal pelayanan Agustus September tahun Tuhan 2022.
Untuk yang melayani bisa mempersiapkan diri dengan baik. Warta yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Diharapkan saudara-saudari bisa mempersiapkan dirinya. Kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai tadi di atas, itu 5:30. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reformasi iman, masuk menjadi anggota, diharapkan bisa mengikuti kelas ini setiap hari Minggu jam 5.30 sore. Minimal umur 12 tahun. Apakah hari ini ada yang pertama kali hadir? Saya kira tidak ada ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat hadir di ruangan ini bukan kebetulan. Kita dapat terus belajar firman Tuhan dari tempat ini, dan jangan lupa kita membawa keluarga kita, teman kita untuk mengenal Tuhan Yesus di tempat ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita, sambil memberikan persembahan kita memuji Tuhan 379. Senang-senangnya bagi Tuhan selalu manis. Serahkan dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Waktu pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkanlah dirimu dalam Tuhan, maya Tuhan terlalu manis. Kita ulangi ayat 2. Buat Tuhan selalu manis. Walau pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, pelayan Tuhan terlalu manis. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi doksologi. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semertaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, sumber berkat kami, yang telah memberkati kesehatan, pekerjaan, dan segala yang kami perlukan. Yang terlebih, Engkau sudah memberkati kerohanian kami. Kami bersyukur kepada Engkau
Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur dan mengembalikan sebagian berkat yang daripadamu untuk dipersembahkan di hadapanmu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan memakai persembahan itu untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajarkan kami, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Engkau. Lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami sampaikan, orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Saudara-saudari yang saya kasih, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan, dengan tema semoga Tuhan Yesus menjadikan kita orang tua yang menyelamatkan anak-anak kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita mendengarkan pembacaan perikop yang tadi sudah kita baca dari Injil Tuhan Yesus. Perikop ke-90, saya akan membacakannya dan silakan disimak firman Tuhan ini. Ini merupakan gabungan dari Markus pasal 7 yang tadi kita baca dengan Matius 15. Saya mulai. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah, ada tanda keterangannya, perbatasan antara Tirus dan Sidon. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu perempuan Kanaan yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya dengan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hendaklah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari meja tuannya." Maka kata Yesus atau menjawab kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu, karena kata-katamu itu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami mengucap terima kasih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami manusia terbatas, firman-Mu tidak terbatas, karena itu kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau ingin mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu dapat memerdekakan kami. Demikianlah Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, perikop ini kalau kita melihat, Tuhan Yesus itu berada di satu daerah yang tidak umum ya. Biasanya Tuhan Yesus melayani di tanah Israel. Nah, kenapa Yesus sampai di daerah luar negeri, Tirus dan Sidon? Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Tuhan Yesus ataupun di Alkitab, ini tanah Palestina di zaman Tuhan Yesus
Tuhan Yesus tuh kalau melayani paling banyak di daerah Galilea. Kemudian dia juga melayani di Yudea, di Perea, kadang-kadang Samaria. Ini daerah luar negeri. Daerah Tirus, kemudian Sidon, di tengah-tengahnya ada Sarfat. Ini disebut daerah Fenisia, daerah Syria. Bukan daerah Israel lagi ya, daerah Syria. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai ke sana? Kalau kita lihat perikop sebelumnya, itu Tuhan Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi yang mengutus utusannya untuk menyelidiki kesalahan Yesus. Waktu mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan, mereka mengatakan itu melanggar tradisi dari nenek moyang. Dan Yesus mengatakan pada minggu yang lalu sudah kita pelajari bahwa yang masuk ke dalam tubuh makanan ini khususnya makanan tidak membuat manusia itu kotor. Makanan itu tidak ada yang namanya halal dan haram. Yang ada itu kotor dan bersih. Ingat baik-baik ya. Kemudian Yesus mengatakan yang keluar dari dalam lubuk jantung itulah yang membuat manusia kotor. Dia mengatakan ada 14 hal ya. Kalau bahasa Indonesia hanya mencantumkan 13 item. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya ada 14. Dimulai dengan pikiran jahat, dalam setara sering disinggung dengan singkatan yang gampang diingat, picacu. Pi, pikiran jahat, cabul, curi. 3 hal. Kemudian sumbu jira, sumpah palsu, bunuh. Kemudian jina, rarakus, jalinari, jahat. Kemudian itu nafsu jahat, jali. Jahat, licik, nafsu, kemudian jalinari, iri. Yang terakhir, husombal, hujat, sombong, dan bebal. Ada 14 item. Nah kemudian Yesus yang mendapatkan konfrontasi seperti itu, akhirnya dia menyingkir. Membawa murid-muridnya retreat Kalau kita zaman sekarang ada camp, ada camp, ada retreat. Dengan murid-muridnya menyingkir ke daerah luar negeri yang dekat dengan daerah Galilea. Yesus masuk ke satu rumah. Biasanya Yesus masuk ke dalam sinagog untuk mengajar Tapi ini masuk dalam satu rumah, bahkan dikatakan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kalau Yesus bergerak di seluruh Israel, kemana-mana itu selalu diikuti oleh manusia yang berbondong-bondong. Dan tidak ada orang di muka bumi ini yang sepopuler Yesus. Tidak ada. Dan Yesus itu populer dari awal sampai akhir. Kalau zaman sekarang orang populer, kalau umurnya sudah tua, dia tidak jadi populer lagi. Orang nggak kenal dia lagi. Zaman dulu waktu saya masih muda, ada pelawak namanya Ateng. Ada Iskak dan sebagainya. Kalau sekarang mana ada orang tahu siapa mereka. Karena sudah surut. Kalau Yesus tuh dari dia mulai melayani sampai dia mati, sampai dia naik ke sorga, dia dicari-cari oleh orang. Nah, tidak pernah kehilangan popularitasnya. Tetapi dia nggak mau hidup berdasarkan popularitas. Dia menyingkir. Kenapa dia menyingkir? Dia ingin membawa murid-muridnya belajar. Dia membawa murid-muridnya ke daerah itu supaya bisa tenang, dia bisa mengajar murid-muridnya. Murid-muridnya selama ini hanya belajar dari Tuhan Yesus waktu Yesus mengajar kepada orang banyak. Kalau orang banyak diajar, murid-muridnya tidak mengerti, mereka bisa belajar dengan Yesus. Dan saat inilah Yesus membawa mereka ke daerah asing. Nah, kita melihat di sini ada satu mujizat yang Yesus lakukan. Nah, pelajaran kita pada malam hari ini adalah problem. Setiap kita pasti punya problem. Dan problem ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang sakit mencari dokter, Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit dengan dokter. Tetapi yang satu ini, kita bersyukur ibu ini tahu bahwa putrinya yang masih muda itu sakit bukan karena virus, bukan karena bakteri atau kuman-kuman, tapi sakit ini karena apa? Roh jahat yang dalam bahasa aslinya itu demon. Kerasukan setan, dikatakan dia sangat menderita. Jadi problem ini tidak ada orang yang bisa menolong kecuali
Tuhan Yesus. Jadi ibu ini sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, dia menyapa Tuhan Yesus di Injil Matius dengan sapaan yang pas. Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud. Orang asing ini kenal siapa Yesus. Dan kita melihat waktu Yesus datang ke daerah itu, dia cepat-cepat ya datang kepada Yesus, dan dengan sikap yang bagus dia tersungkur di depan kaki Yesus. Jadi problem manusia itu penyelesaian di sini hanya melalui Tuhan Yesus. Dia tahu ya bahwa cari dokter nggak ada gunanya, ya, beli obat nggak ada gunanya. Dia tahu hanya Yesus yang bisa mengusir setan. Nah, kita lihat waktu perempuan ini datang ke hadapan Yesus, dia langsung memohon. Ya, permohonannya itu singkat sekali loh. Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud. Kenapa perlu dikasihani? Karena putriku yang masih kecil kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, kenapa setan itu merasuki manusia? Kalau kita membaca koran atau berita, kadang-kadang di Indonesia orang-orang dirasuki oleh setan. Nah, kenapa setan merasuki manusia? Karena setan lebih berkuasa daripada manusia. Dia lebih kuat daripada manusia loh. Kalau dia tidak lebih kuat daripada manusia, manusia nggak bisa dirasuki oleh setan. Manusia nggak bisa merasuki setan loh. Bisa nggak? Ada nggak disebut setan kerasukan manusia? Nggak ada. Karena setan sudah mengalahkan Adam. Dan setiap kita itu, kalau setan mau merasuki orang itu, ya orang itu kerasukan loh. Kalau dia tidak percaya Yesus loh. Nah, kita lihat di sini, waktu dia mencari Yesus, problem manusia ini menjadi terbuka. Waktu dia mohon pada Yesus, permohonannya itu saya rasa disampaikan dengan suara keras. Ya Tuhan, putra Daud, tolonglah aku. Kalau kamu lihat ya, di dalam bahasa berikutnya, Tuhan tolonglah aku. Bahkan murid-murid mengatakan dia berteriak-teriak loh. Jadi problem dia itu disampaikan secara terbuka. Jadi semua orang tahu kenapa perempuan ini datang di hadapan Yesus berteriak-teriak. Perempuan kalau berteriak-teriak nggak sopan bukan? Kemarin kan waktu Joshua mati, mamanya kan teriak-teriak kan? Dan videonya jadi viral kan? Histeris. Jadi waktu dia berteriak-teriak begitu, kamu lihat ya problem manusia, kalau diketahui manusia, manusia punya pikiran bagaimana menyelesaikannya. Murid-muridnya kamu lihat apa? Solusi dari murid. Mereka bilang sama Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 15, suruh dia pergi. Sadis nggak ya? Suruh dia pergi loh. Murid-muridnya juga tahu kalau orang kerasukan itu kalau bukan Yesus yang tolong nggak bisa tertolong. Kok murid-muridnya sampai ya nggak punya perasaan iba loh. Ini yang menjadi problem manusia. Kamu kalau perasaan iba kamu sudah pintunya tertutup, itu bahaya sekali. Mereka nggak kasihan sama ibunya, putrinya yang kerasukan. Dan murid-murid harus tahu ya, putrinya ini kalau nggak ditolong oleh Tuhan Yesus, nggak mungkin ya setannya itu pergi. Malah ini setannya bukannya mau diusir, tapi ibu ini yang mau diusir. Karena mereka merasa terganggu acara camp mereka kan. Coba kamu bayangkan ya, tiba-tiba di tengah kebaktian ini ada seorang datang berteriak-teriak di sini. Dan Yesus ada di sini minta tolong. Kita bilang usir aja dia. Nah, murid-muridnya seperti itu. Tetapi Yesus memberikan jawaban setelah murid-muridnya memberikan alternatif. Nah, Tuhan Yesus tuh sengaja memberikan satu situasi supaya murid-muridnya tuh punya respon yang salah. Kenapa begitu? Supaya kita bisa belajar dari kesalahan. Ya, kita manusia jangan takut salah. Ada orang ya takut salah sehingga dia tidak berani berbuat sesuatu. Murid-muridnya ini sengaja ya diizinkan Yesus melakukan kesalahan supaya Yesus bisa melakukan koreksi. Itu tujuannya dari firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu kita salah dan kita dikoreksi. Dan waktu Yesus membuka mulutnya,
kata-kata Yesus pun ya, bukan langsung bisa menolong perempuan itu. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang Tuhan Yesus waktu dia melayani 3,5 tahun di muka bumi ini, konsentrasi utamanya itu tadi saya sudah katakan daerah Galilea, Perea, Yudea, dan kadang-kadang Samaria. Itu daerah tanah perjanjian. Nah, tetapi perempuan itu kemudian doanya singkat, doanya serius, doanya sungguh-sungguh. Dia tidak pergi loh. Perempuan itu malah sekarang mendekat pada Yesus. Dan dia menyembah Yesus dan dia berkata lagi loh, Tuhan, tolonglah aku. Doanya singkat bukan? Kadang-kadang kita pikir ya, kalau kita doa dengan doa yang panjang-panjang baru Tuhan Yesus mau mendengar. Dengan kalimat-kalimat yang indah-indah seperti penyiar TV kan? Tidak loh. Kita mengutarakan permohonan kita itu singkat, kemudian sungguh-sungguh, ya dengan serius. Nah, kemudian Yesus berkata kepada dia, di sini kamu lihat ya, hendaklah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kedua jawaban Yesus juga tidak ya membuat perempuan ini mundur. Pertama dikatakan, aku diutus bukan kepada kamu. Kamu kan orang asing, bukan orang Israel. Jadi kamu di luar grup yang akan saya layani. Tapi perempuan ini tidak mundur, malah dia berkata lagi, Tuhan tolonglah aku. Kemudian Yesus menjawab lagi, hendaklah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti. Apa itu roti ya? Roti itu penting untuk orang Israel. Ada kota di tanah perjanjian namanya Bethlehem. Lehem adalah roti, mereka makan roti. Bet itu rumah roti. Yesus lahir di rumah roti. Apa itu roti? Roti itu artinya Allah memberikan kepada kita setiap hari apa yang kita perlukan. Namanya mana. Selama 40 tahun orang Israel itu makan mana yang diturunkan dari langit. Dari hari yang pertama sampai hari ke-6. Setiap pagi mananya turun, ambil. Itu roti. Roti artinya adalah berkat Allah kepada orang-orang Israel. Bisa berkat jasmani, terutama berkat rohani. Jadi orang Israel itu akan diselamatkan Yesus dulu loh. Baru nanti orang Israel yang selamat ya diutus ya ke seluruh dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan Israel. Jadi roti ini Tuhan sediakan kepada orang Israel lebih dahulu dan tidak boleh pada saat itu melemparkan roti itu kepada anjing. Sepertinya kata-kata Tuhan Yesus kurang sopan ya. Masa mengatakan orang itu anjing? Ya, saya ingat zaman dulu ya, ada orang di Indonesia kalau dia ketemu orang Tionghoa, babi kau. Kata kita makan babi. Atau anjing kau gitu. Kira-kira begitu. Kenapa Yesus mengatakan orang itu yang bukan Yahudi itu anjing? Nah, kalau kamu lihat ya dalam saat Daud ya bertempur dengan Goliat. Ya, Goliat itu membawa senjata yang besar dan Daud itu membawa ketepil. Goliat berkata kepada dia, Daud, kamu pikir aku ini anjing gitu. Sehingga dengan ketepilmu kamu akan membunuh saya. Jadi Goliat menyamakan dirinya dengan anjing. Nah, anjing di sini sebenarnya Yesus bukan bertujuan menghina perempuan itu. Anjing di sini itu memang kenyataan dalam kehidupan pada saat itu. Ini kalau kita lihat bukan anjing yang liar ya berkeliaran di luar. Ini anjingnya dalam bahasa aslinya itu kunari. Gampang ingat kan? Kunari ya. Tadi ada jalinari, sekarang ada kunari, kunarion. Itu adalah dalam bahasa Inggrisnya puppy. Ya, kalau kamu ke Mega Mall ada toko butik ya yang namanya khas puppy. Ya, gambarnya anjing, anjingnya lucu gitu, dipelihara di rumah-rumah. Ya, bukan anjing yang menggigit. Ya. Saya pernah mengabarkan Injil ya, waktu satu hari dan anjing puppy ini bisa galak juga loh. Saya digigitnya loh. Ya, kecil tapi bisa menggigit. Lucu, tinggal di rumah ya bersama anak-anak dan Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini ada satu pelajaran rohani.
Yesus sengaja menggunakan kesempatan itu untuk mengajar perempuan ini loh. Nah, kenapa perempuan ini bisa datang pada Yesus? Sebenarnya Yesus sengaja datang ke situ untuk berjumpa dengan dia loh. Yesus sudah punya planning loh, dari awal sampai akhir berapa mujizat yang akan dilakukan. Ya, bukan Yesus melihat ada perempuan ini perlu baru dia tolong, enggak. Sudah dalam program dia. Hidup kita tidak ada yang terjadi kebetulan. Kamu malam ini bisa ada di sini, berkebaktian matahari terbenam, itu sudah Tuhan programkan loh. Dan waktu Tuhan Yesus berkata begitu, anjing ini harusnya membuat wanita ini tersinggung dan pergi. Ternyata tidak loh. Tuhan Yesus ya sengaja mendidik murid-muridnya dan menuntun perempuan ini. Dan nanti kita lihat Tuhan Yesus akan menyimpulkan bahwa iman perempuan ini besar. Mega. Wah. Di Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab 4 Injil hanya 2 kali Yesus berkata ada orang punya iman yang mega seperti itu. Tuhan Yesus step by step menuntun dia. Tuhan Yesus mengizinkan anaknya dirasuki setan. Tuhan Yesus sengaja datang ke situ. Dia bukan hanya bawa muridnya retreat, memang dia mau berjumpa dengan ibu itu. Dia sengaja perempuan ini berteriak-teriak, muridnya merasa terganggu, muridnya mau minta Yesus mengusir dia, baru Yesus mengajar pelajaran. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata begitu, ini ada satu respon yang luar biasa dari bukan perempuan ini. Dia seorang ibu yang baik. Kita bersyukur ya, kita diberi orang tua yang baik. Dan saya berharap kalian menjadi orang tua yang baik. Nah, orang tua yang baik ini kemudian dia berkata, ya, benar Tuhan. Orang dikatain anjing itu bilang, iya aku anjing gitu. Nah, dikatakan di sini, tetapi anjing yang memang tinggal di rumah itu di bawah meja makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari meja tuannya. Ini kalimat yang menunjukkan iman perempuan ini semakin bertumbuh. Pertama, dia minta tolong Yesus, nggak digubris. Yang kedua, murid Yesus menyuruh Yesus mengusir dia, dia tidak mundur juga. Kemudian Yesus berkata, aku diutus bukan untuk kamu loh. Kok kamu cari aku? Kamu tidak termasuk grup yang akan saya layani. Dia pun tidak mundur. Tuhan, tolonglah aku. Karena dia tahu kalau Yesus nggak tolong dia, anaknya sampai selamanya nggak bisa ditolong. Akhirnya, apa yang dia jawab? Kamu lihat ya. Anak-anak menjatuhkan sisa-sisa makanan dari meja tuannya. Kenapa dia bisa berkata begitu ya? Kalau kamu lihat dalam Injil Markus, mari kita lihat di perikop sebelumnya. Ini bukan serta-merta ya, dia bisa merespon seperti itu. Respon yang dia responkan itu sebenarnya sudah Tuhan Yesus ajarkan pada dia melalui Roh Kudus. Kamu lihat dalam Injil Markus ya, sebelumnya Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? Dalam Markus 6. Sisa berapa? 12 keranjang loh. Jadi perempuan ini sudah mendengarkan apa yang Yesus lakukan. Ada sisa. Jadi orang Israel semua sudah makan, masih ada sisa. Sisa itulah jatah saya Tuhan Yesus. Saya memang anjing. Orang Israel nggak mandang saya. Tapi saya punya jatah. Saya tahu keselamatan dari engkau bukan hanya untuk orang Israel. Bukan hanya 5.000 kakak itu kenyang, tapi ada 12 bakul. Untuk siapa 12 bakul itu? Untuk anjing-anjing. Ya kan? Dia sudah dengar mujizat-mujizat Yesus. Sehingga yang dia dengar menimbulkan iman loh. Kamu kalau mendengarkan tentang Tuhan Yesus, iman kamu bertumbuh enggak? Seperti perempuan yang namanya Rahab, dia seorang pelacur. Dia mendengarkan orang Israel itu dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Mesir, menaklukkan begitu banyak orang Kanaan. Waktu 2 pengintai datang, dia minta tolong. Kalau kota ini runtuh, ingatlah rumah Bapakku. Dia percaya pada Allah Israel. Dan ibu ini, ibu dari seorang putri,
dia percaya pada Yesus, dan dia bisa mengatakan apa yang Yesus sudah lakukan. Mujizat 5 roti 2 ikan, ada sisa 12 keranjang. Mujizat 7 roti, beberapa ekor ikan kecil, 4.000 keluarga, ada sisa 7 keranjang. Kita di sini sudah kenyang kan? Kalau mendengarkan firman. Kalau kamu dengarkan firman kamu nggak kenyang, ada sesuatu yang tidak bagus dalam rohani kamu. Tapi kalau kamu sudah dengarkan firman, ada sisanya dikemanakan? Dibawa pulang. Keluarga kamu yang belum tahu, kamu kasih tahu. Bapak kamu belum tahu tentang Yesus, kamu kasih tahu. Sehingga kalau kita lihat respon dari perempuan ini, remah-remah, 12 keranjang, 7 keranjang, itu untuk saya loh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang sama dia apa? Maka Yesus menjawab perempuan itu, hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk keluarganya. Dan Yesus step by step loh mendidik imannya loh. Sengaja waktu dia datang tidak dilayani, bilang kamu bukan orang yang harus saya layani. Kemudian dia izinkan juga muridnya mengusir dia, dan ibunya diberi iman yang bertahan. Dan Yesus bilang sama dia, anak-anak rotinya nggak boleh kasih anjing. Nah dia jawab, dan sekarang Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Nah dalam Injil Tuhan Yesus, kata besar iman hanya pernah Tuhan Yesus pakai untuk 2 orang asing. Yang pertama adalah seorang pejabat istana. Kalau kamu baca Matius 8. Budaknya sakit, dia minta Yesus tidak usah datang ke rumahnya, hanya ngomong, budaknya akan sembuh. Dia bilang dia tak layak menerima Yesus di rumahnya. Dia mengatakan, saya nih bos, di bawah saya ada anak buah saya suruh, dia pasti pergi. Yesus, engkau bos tuh, tinggal engkau perintah, aku enggak perlu datang ke rumah saya. Yesus bilang, di Israel gak ada iman seperti ini. Kenapa ada iman besar, iman kecil? Nah kenapa iman kita disebut kecil? Murid-murid Yesus pernah disebut imannya kecil. Kalau kamu lihat ya, iman yang kecil itu khawatir. Dalam Matius 6:30. Coba kita baca. Kenapa iman kita kecil? Kalau kita sampai gak yakin, besok mau makan apa, besok mau pakai apa. Orang Kristen tuh nggak boleh ya khawatir. Karena kita semua yang kita perlukan sudah Tuhan sediakan. Iman kecil kalau kita khawatir. Matius 6:30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang imannya kecil. Jadi kalau kamu mengatakan kamu punya iman, jangan lagi takut tidak punya makan, tidak punya pakaian. Tuhan pasti sediakan. Nah, kesaksian dari putri sulung saya, Yunis, dia merantau ke Jerman. Pada tahap awal itu biaya hidupnya ditanggung oleh adik istri saya yang bernama Esther. Tetapi satu saat dia mengatakan, tidak perlu lagi saya disupport duit. Jadi dia mulai cari kerja. Kerjanya itu berat. Sampai sekarang masih berat loh. Dia mengatakan sekarang dia kerja, 1 hari di toko, dia harus jalan 13 kilometer. Berat nggak? 13 kilometer. 1 hari loh. Untuk makanan dan pakaian. Siapa yang kasih? Di negara yang jauh, Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Dan jangan kamu khawatir mau menikah dengan siapa. Nanti sembarangan nikah dengan orang tak percaya, kacau nanti. Ya. Yang kedua, yang kecil. Coba lihat referensi berikutnya. Waktu ada bahaya. Sama itu di Matius 8. Ya. Ayat 26. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Hai kamu semua yang kurang percaya. Dalam bahaya.
Waktu kita mau makan, Tuhan kasih makan. Waktu kita mau pakaian, Tuhan kasih pakaian. Itu belum cukup loh. Tuhan akan melindungi kita dalam bahaya. Hidup ini memang tidak aman-aman saja loh. Kesaksian kami kemarin. Jadi waktu kami pulang dari Singkawang, jam 2 kami mulai berangkat menuju ke rumah dari adik bapak saya untuk membesuk dia. Dan selalu waktu membesuk, selesai membesuk, bapak saya akan berdoa untuk dia, dan kami ingatkan dia, percaya Yesus mendapat hidup kekal. Umurnya sudah 80. Dia tinggal dengan putrinya yang Down syndrome. Dia nggak bisa kemana-mana untuk menjaga putrinya. Jadi dari situ kami berangkat menunggu hujan. Jam 3 baru hujannya mulai kelihatan agak reda. Masih hujan. Masuk ke mobil dan celana saya basah. Kami dari daerah itu, ya, SMA Negeri 9 kalau nggak salah, di kota Singkawang, menuju ke Pasir Panjang. Terjadi banjir yang besar sekali. Dan mobil yang kami tumpangi 8 orang, itu terendam banjir, dan tiba-tiba indikator mesinnya itu tanda bahaya. Saya langsung berhenti, dan memang terdengar ada bagian yang lepas ya dari bawah mesin dan menghantam jalan, sehingga waktu saya mengendarai mobil itu terasa sekali tuh. Dan waktu saya berhenti, memang ada yang lepas. Dan saya matikan mesin. Dan ternyata mobilnya berasap. Kalau mobil berasap itu bahaya, bisa terbakar loh. Satu mobil terbakar, semua penumpang bisa mati di dalamnya. Jadi waktu saya buka kapnya, ternyata radiatornya kena air. Dan indikator mesin masih tetap menyala. Dan keluarga saya mencari-cari tahu di internet apa yang terjadi. Tapi Tuhan mengutus satu orang, dia membantu saya loh. Di tengah jalan itu, dia kerja di bengkel. Tapi waktu itu memang banyak orang ya yang lalu lalang, dia datang. Dia bilang, coba saya lepas tuh kapnya. Dia lepaskan. Begitu saya dapatkan kapnya, saya simpan ke tengah-tengah mobil. Karena di belakang bagasinya sudah penuh. Kemudian menunggu, setelah agak reda, kami memberanikan diri pelan-pelan jalan. Nah, sampai di daerah Pasir Panjang masih macet. Karena macetnya lama, mesin dimatikan dan dihidupkan. Jadi saya nggak berani mesinnya hidup terus. Jadi saya berhenti, mesin saya matikan. Mau jalan lagi, mesin saya hidupkan. Tuhan menolong sampai ya beberapa kali saya mati hidupkan mesin. Ternyata begitu dihidupkan lagi, indikator bahaya sudah hilang. Sudah hilang. Mungkin sudah lepas dari 30 menit dan sebagainya, kita nggak tahu. Jadi kami bersyukur ya, dalam 6 jam dari Singkawang sampai Pontianak. Hujan sepanjang jalan. Nggak bisa kecepatannya tinggi, paling-paling 50-60, bahaya sekali. Dan saya pada hari itu membawa mobil kira-kira 12 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan pada hari ini kami bisa bertemu sekeluarga di kebaktian dan sekarang itu karena anugerah Tuhan. Tuhan memelihara kita dalam bahaya. Jangan kita tidak percaya. Jadi ada 2 hal ini yang saya sampaikan dari beberapa hal kenapa iman kita kecil ya. Jangan sampai kita imannya kecil karena kita khawatir. Jangan sampai kita tidak percaya Tuhan menolong kita dalam bahaya. Yang terakhir, jangan sampai iman kita itu tetap kecil karena kita tidak belajar firman. Kita tidak belajar firman. Kenapa perempuan itu imannya bertumbuh? Karena dia mendengarkan mujizat-mujizat Yesus. Dan saya percaya karena 5.000 orang dikenyangkan dan dia mengatakan ada sisa. Sayalah yang mendapat jatah dari sisa. Jadi kalau kamu mendengarkan firman, pasti iman kamu bertumbuh. Kemudian dia mendapatkan suatu berkat dari Tuhan Yesus. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, pergilah sekarang sebab setan itu sudah aku usir dari anakmu. Ini penting sekali. Kita minta Yesus menjadikan kita sebagai orang tua yang bisa menolong keluarga kita. Nah, setan ini bukan hanya diusir ya dari lubuk jantung anak perempuan itu, tetapi saya percaya anak ini akhirnya percaya pada Yesus seperti ibunya. Ini penting sekali.
Karena bisa saja setan itu diusir Yesus, tapi orang itu tidak percaya Yesus, nanti setan itu balik lagi. Bukan hanya satu setan, 7 setan Tuhan Yesus bilang. Jadi setan hanya bisa merasuki orang yang di dalam lubuk jantungnya tidak ada Yesus. Kenapa setan merasuki anak ini? Karena anak ini belum percaya Yesus. Ibunya sudah percaya Yesus. Paham nggak pelajarannya? Kenapa anak kecil ini dirasuki setan? Karena dia belum percaya Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, saya sudah percaya Yesus, setan nggak bisa merasuki kita loh. Setan hanya bisa menggoda. Jadi saya percaya setelah anak ini setannya diusir, ibunya pulang. Dia cerita sama anak perempuannya yang sudah berbaring tenang tentang Yesus. Dan Yesus sekarang berada dalam lubuk jantung anak kecil ini. Dan akhirnya setan tidak bisa lagi masuk. Ya, zaman sekarang banyak orang mengusir setan. Dalam kebaktian saja, dalam nama Yesus, aku tengking setan keluar dari sini. Setannya nggak nampak. Kamu tengking-tengking dia. Tiap kali ada kebaktian, nama setan disebut-sebut loh. Kelihatan nggak setan sekarang? Gimana kamu nengking dia? Nah sekarang kan gereja seringkali begitu. Bagaimana cara mengusir setan? Kabarkan Yesus, orang itu terima Yesus, setan pasti tidak bisa merasuki orang itu. Jadi kita berdoa supaya kita menjadi orang tua yang bisa membawa seluruh keluarga kita percaya Yesus. Kalau enggak ada gunanya. Dan kita juga berdoa sebagai orang yang lebih tua bisa mendidik anak yang lebih kecil supaya mereka percaya Yesus. Ya, seperti di gereja kita selalu ya diberi kesempatan untuk melayani. Periode lalu Alfio selalu menjemput Devin Atan. Nah, mereka sekarang melayani di gereja rumah di Jalan Parit nomor 2. Tuhan kirim Nathan melayani 2 anak. Jadi yang tua harus membantu yang kecil, yang kuat membantu yang lemah. Itulah kehidupan yang Yesus ajarkan di sini. Ibu ini membantu putrinya sehingga putrinya bukan hanya setan dikeluarkan loh. Itu sementara. Yang paling penting Yesus harus masuk dalam kehidupan dari anak kecil itu. Pertanyaan sekarang, kamu sudah sering ke kebaktian matahari terbenam? Sudah belum Yesus masuk dalam lubuk jantung kamu? Ya. Kalau kamu sudah datang rutin, kamu lihat ada yang nggak datang rutin. Nah kasih tahu dia, bahaya lo nggak datang ke gereja lo. Ajak. Ya, yang sudah lama tidak datang ke gereja, untuk ke gereja supaya bisa mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kita sudah belajar problem sengaja Tuhan Yesus publikasikan, sengaja Tuhan Yesus izinkan muridnya mengusulkan supaya ibu ini diusir. Dan akhirnya Yesus yang bisa memberikan solusi. Karena setan hanya bisa diusir oleh Yesus. Tapi bukan hanya diusir saja, Yesus mau bukan hanya setannya dikeluarkan, dia mau tinggal dalam lubuk jantung kita. Yaitu tiap hari kita harus membaca firman-Nya. Dan kita melihat ibu ini imannya dituntun. Walaupun Yesus ya dengan kata-kata yang kelihatannya tidak ramah. Kamu cari aku, kamu bukan orang yang aku cari. Prioritas pada saat ini. Tapi dia tidak mundur. Dan bahkan Yesus mengatakan, anak-anak dan anjing, kamu seperti anjing. Tapi dia ingat, Yesus waktu memberi makan 5.000 keluarga, ada sisa 12 pakul. Untuk apa tuh 12 pakul? Ya untuk anjing-anjing lah. Kayak kita ini, orang tak bersunat tuh anjing. Jadi orang Yahudi diselamatkan, supaya kita yang tidak bersunat anjing-anjing bisa mendapatkan remah-remah. Kamu tahu nggak keselamatan kita itu atas pengabaran Injil orang yang bersama Rasul Paulus. Dia membawa Injil ke barat, dari barat dibawa ke timur lagi. Jadi Yahudi diselamatkan untuk menyelamatkan orang tak bersunat. Dan sekarang juga ya, sebagai orang yang sudah dewasa, kita mau membantu orang yang lebih muda. Sebagai ibu, kita bisa membantu keluarga kita supaya semua anggota keluarga kita percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk
Tuhan Yesus putramu yang telah menjelma menjadi manusia, putra Daud Mesias, Nabi kami, Imam kami, dan Raja kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus selalu bersedia menolong kami, apapun problema kami. Kami datang padamu ya Bapa, mohon kau menyelesaikan problem-problem kami, khususnya problem rohani kami. Agar kami mau menjadi ibu ini yang imannya bertumbuh, karena firman-Mu ia percayai. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak Engkau perkenankan. Karena itu ampunilah dosa kami. Dengan darah Yesus hapuskan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, pujian kita yang terakhir yaitu 222. Ku percaya pada Yesus. Mari kita berdiri, 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah keimanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, jantungku disucikan. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi dan menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, kami kembali pada penghujung kebaktian ini datang mengucap terima kasih pada Engkau. Karena melalui Tuhan Yesus Engkau telah mendirikan gereja-gerejamu di muka bumi, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bahkan di Sungai Dalam ini, gerejamu dapat menyelenggarakan kebaktian matahari terbenam dari minggu ke minggu. Kami mengucap syukur ya Bapa, ini adalah minggu yang terakhir di bulan ke-8. Kami serahkan kehidupan kami, karena kami sebentar lagi akan meninggalkan ruang kebaktian ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pertolongan-Mu senantiasa kami tunggu. Kami percaya Engkau selalu mau menolong kami. Seperti Engkau telah menolong ibu, orang asing, orang Yunani dari daerah luar negeri. Kami serahkan hidup kami ya Bapa, baik anak-anak sekolah minggu, dan juga untuk yang sudah bekerja, dan juga ibu-ibu rumah tangga, bahkan untuk kami yang melayani Engkau. Kiranya Bapa, firman Tuhan Yesus selalu tinggal dalam lubuk jantung kami, sehingga kami bisa bersaksi tentang iman kami yang ditumbuhkan oleh Yesus semakin hari, semakin kuat, semakin teguh. Karena kami mau ya Bapa membawa orang-orang di sekitar kami untuk percaya pada Yesus. Bukan hanya problem mereka diselesaikan, tapi Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Karena Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kali. Karena Engkaulah Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk.
Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan